Di tengah hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta, Kamis itu terselip kisah kekecewaan mendalam dari Ibu Linda, seorang calon haji furoda yang untuk kedua kalinya harus menelan pil pahit gagal berangkat. Air mata mungkin tak lagi deras, namun raut. Wajahnya tak bisa menyembunyikan luka atas impian suci yang kembali tertunda. Perjalanan spiritual Ibu Linda dan keluarganya dimulai pada tahun 2019. Dengan harapan besar bisa menunaikan ibadah haji pada tahun 2020, mereka mendaftar melalui sebuah travel bernama Kanre yang berbasis di Makassar dengan kantor pusat di Jakarta. Biaya tak sedikit, 800 juta rupiah, telah digelontorkan untuk 5 anggota keluarga. Namun pandemi COVID-19 memupuskan rencana tersebut, menunda keberangkatan pada tahun 2020 dan 2021. Ketika asa kembali tumbuh di tahun 2022, Ibu Linda justru dihadapkan pada ketidakjelasan dari pihak Travel Makassar. Pertanyaannya mengenai jadwal keberangkatan tak kunjung mendapat jawaban pasti. Puncaknya saat ia menghubungi kantor pusat, direkturnya sendiri menyatakan bahwa travel tersebut tidak menerima pendaftaran haji. Sebuah pengakuan yang mengejutkan dan menyakitkan mengingat dana besar yang telah dibayarkan sejak tahun 2019. Merasa dirugikan, Ibu Linda melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Selatan, namun hingga kini uangnya belum kembali. Tak menyerah, Ibu Linda mencoba peruntungan kedua dengan travel yang berbeda, kali ini berdomisili langsung di Jakarta. Harapan kembali membuncah. Untuk travel kedua ini, ia dan keluarga membayar sekitar 19.500 dolar Amerika Serikat ditambah 3 juta rupiah. Total sekitar 300 juta rupiah jika dikonversi untuk paket VIP. Jadwal keberangkatan yang awalnya direncanakan 28 Juni atau 2 Juli mengalami perubahan dan jemaah dibebankan biaya tambahan 2.000 dolar Amerika Serikat. Bahkan di hari H keberangkatan tanggal 2 Juli ada lagi biaya tambahan 3 juta rupiah. Namun takdir berkata lain. Di hari yang dinanti, Ibu Linda dan 42 jemaah lainnya dari total 113 jemaah travel tersebut kembali harus menerima kenyataan pahit. Visa furoda mereka tidak terbit. Sementara 70 jemaah lainnya berhasil berangkat. Pihak travel beralasan bahwa penerbitan visa adalah kewenangan penuh Kerajaan Arab Saudi melalui sistem e-Hajj dan mereka tidak bisa mengintervensi. Kini, Ibu Linda dan 42 jemaah lainnya menuntut pengembalian dana 100% sesuai Memorandum of Understanding (MOU) yang telah ditandatangani. Namun, pihak travel menawarkan solusi yang dianggap memberatkan. Dana hanya bisa kembali penuh jika ada jemaah pengganti yang bersedia membayar deposit 7.000 dolar Amerika Serikat atau dana tersebut akan ditahan sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat sebagai deposit untuk keberangkatan tahun depan. Tawaran ini jelas bertentangan dengan kesepakatan awal di Ibu Linda yang memilih jalur haji furoda demi menghindari antrean haji reguler yang bisa mencapai 40 hingga 90 tahun di daerahnya. Sulawesi Selatan kini hanya bisa berharap ada kejelasan dan transparansi mengenai kuota haji furoda. Saya berharap kuota furoda itu diperjelas, berapa yang diberikan kerajaan untuk Indonesia, lalu terbagi untuk travel A, B, C. Jadi kita tidak deg-degan lagi apakah visa saya keluar atau tidak, ujarnya lirih. Kisahnya menjadi cerminan bagi banyak calon jemaah yang mendamba Baitullah, namun terjerat dalam ketidakpastian sistem dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang dialami Ibu Linda sangat memprihatinkan dan menyoroti berbagai risiko dalam penyelenggaraan haji furoda. Berikut adalah saran yang dapat diambil untuk calon jemaah haji furoda verifikasi travel secara menyeluruh. Legalitas PIHK. Pastikan travel memiliki izin resmi sebagai penyelenggara ibadah haji khusus PIHK dari Kementerian Agama. Cek daftar PIHK resmi di website kemenak.rekamjejak. Cari tahu rekam jejak travel tersebut, terutama dalam memberangkatkan jemaah haji furoda. Minta testimoni dari jemaah yang sudah pernah berangkat melalui mereka. Hindari iming-iming harga terlalu murah. Haji furoda dikenal mahal karena sifatnya yang eksklusif dan non-kuota. Harga yang sangat murah, seperti 60 juta rupiah per orang pada kasus travel kedua Ibu Linda, yang jika dirata-rata per orang dari 300 juta rupiah untuk 5 orang, patut dicurigai karena biaya visa dan akomodasi standar saja
sudah tinggi. Ini adalah red flag besar. Pahami konsep haji furoda. Haji furoda adalah haji dengan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi di luar kuota resmi negara. Sifatnya tidak pasti dan berisiko lebih tinggi. Tidak ada jaminan 100%. Berangkat, meskipun travel menjanjikan, visa sepenuhnya kewenangan Kerajaan Arab Saudi. Jangan mudah percaya, janji pasti berangkat. Perjanjian tertulis, MOU, yang jelas. Baca detail, kontrak, pelajari setiap klausul dalam MOU dengan saksama sebelum menandatangani dan membayar. Klausul pengembalian dana, refund. Pastikan ada klausul yang sangat jelas mengenai pengembalian dana 100% jika keberangkatan gagal karena visa tidak terbit atau kesalahan dari pihak travel. Hindari klausul yang merugikan seperti pemotongan besar atau kewajiban mencari pengganti. Rincian, biaya. Minta rincian biaya yang transparan. Pembayaran yang aman. Transfer ke rekening resmi. Perusahaan, jangan melakukan pembayaran ke rekening pribadi. Simpan bukti pembayaran, simpan semua bukti transfer, kwitansi, dan dokumen terkait. Waspada terhadap perubahan biaya mendadak. Jika ada permintaan biaya tambahan yang signifikan dan mendadak, pertanyakan alasannya secara detail dan periksa kembali kesesuaiannya dengan MOU atau konsultasi. Jika ragu, konsultasikan dengan pihak yang lebih paham atau bagian pengaduan di Kementerian Agama untuk Ibu Linda dan jemaah yang dirugikan. Langkah hukum terhadap travel pertama. Lanjutkan proses pelaporan di Polda Sulawesi Selatan. Kumpulkan semua bukti, kontrak, bukti bayar, komunikasi untuk memperkuat laporan. Langkah hukum terhadap travel. Kedua, somasi. Kirimkan somasi resmi kepada pihak travel menuntut pengembalian dana 100% sesuai MOU mediasi. Jika somasi tidak diindahkan, coba jalur mediasi melalui Kementerian Agama atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, gugatan perdata. Jika mediasi gagal, pertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar wan prestasi, pelanggaran kontrak, laporan pidana. Jika ada unsur penipuan, misalnya, travel tahu, tidak akan bisa memberangkatkan tapi tetap menerima uang, bisa juga dilaporkan secara pidana buat bertindak bersama. Korban yang bersatu memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Bentuk kelompok dengan jemaah lain yang gagal berangkat untuk mengambil langkah bersama. Publikasi kasus dengan hati-hati. Mengungkap kasus ke media bisa memberi tekanan pada pihak travel, namun pastikan semua informasi yang diberikan akurat dan berbasis bukti untuk menghindari tuntutan balik. Untuk pemerintah, Kementerian Agama, pengawasan lebih ketat. Tingkatkan pengawasan terhadap PIHK yang menawarkan layanan haji furoda. Berikan sanksi tegas, pencabutan izin, daftar hitam bagi travel nakal, dan edukasi publik. Gencarkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai seluk-beluk, risiko, dan tips aman memilih travel haji, furoda, dan transparansi sebisa mungkin. Meskipun kuota, furoda adalah kewenangan Saudi, Kemenak bisa berupaya memberikan panduan atau perkiraan alokasi jika ada informasi kepada PIHK yang memiliki reputasi baik untuk mengurangi spekulasi. Fasilitasi penyelesaian sengketa. Sediakan mekanisme mediasi yang efektif dan mudah diakses bagi jemaah yang bersengketa dengan travel.